Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kita informasi lalu lintas pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Untuk menemani istirahat siang Anda, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol ataupun Petamburan terpantau cukup ramai dan terlihat saat ini sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 hingga 200 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari arah DPR MPR atau dari arah Semanggi yang akan berbelok kiri menuju Palmerah ataupun kendaraan dari Tentara Pelajar atau Senayan yang akan berbelok kanan menuju ke Petamburan atau Pejompongan yang sesekali menyebabkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Selanjutnya dari tol dalam kota dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya yaitu dari arah Grogol ataupun Semanggi yang akan menuju, maksud kami dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol ataupun ke Otomang. Saat ini lalu lintas juga terpantau kondusif lancar. Kami harap para pengendara untuk tetap menggunakan lajur yang benar demi keselamatan dan juga kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Jomin Cikampek, di mana kondisi arus lalu lintas saat ini dari arah Cirebon yang akan menuju ke Purwakarta atau Cikampek terpantau lancar. Begitupun dari Karawang atau Jakarta yang akan menuju ke Cirebon pada siang hari ini lalu lintas terpantau lancar. Dan dapat kita lihat bersama melalui pantauan CCTV bahwa banyaknya truk ataupun bus yang melintas pada kawasan Simpang Jomin ini. Sehingga kami harap para pengendara untuk dapat berhati-hati dan juga antisipasi akan kendaraan yang akan berbelok kanan menuju ke Purwakarta atau Cikampek dari arah Jakarta. Kami harap para pengendara untuk berhati-hati dan juga antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan yang ketiga pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Kondisi arus kendaraan dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke Caringin atau Tajur saat ini terpantau lancar. Kemudian dari arah Gadok yang akan menuju ke Tajur, saat ini dapat kita lihat pemirsa bahwa sedang adanya antrian kendaraan yang kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Kami harapkan para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian dan juga antisipasi akan angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk menaik turunkan penumpang. Dan juga pada kawasan ini banyak melintas bus dan juga truk pengangkut barang sehingga Anda perlu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Ya pemirsa, arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Dan saat ini dapat kita lihat bersama bahwa kendaraan yang melintas pada kawasan Mall Citowaru, Surabaya ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu roda 4 ataupun roda 2. Perlu diantisipasi akan kendaraan yang keluar masuk pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk mematuhi marka jalan yang berlaku dan juga tetap jaga laju kecepatan kendaraan Anda. Pemirsa selalu berkonsentrasi saat berkendara dan juga selalu patuhi aturan serta rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan kita bersama. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.
Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas. Di informasi berikutnya, pemirsa, apel kesiapan patroli malam minggu dalam rangka Harkamtibmas di daerah hukum Polres Badung rutin dilakukan petugas untuk waspada terhadap kejahatan. Polres Badung gencar melakukan patroli pada saat jam malam. Hal tersebut dilakukan untuk mewaspadai tindak kejahatan dan gangguan Kamtibmas lainnya. Patroli ini menyasar ke beberapa titik seperti kantor perbankan, sekolah, tempat ibadah, gerai-gerai ATM, serta pusat keramaian masyarakat lainnya. Patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau curas dan pencurian dengan pemberatan atau curat di wilayah setempat. Pemirsa, Polres Pemalang menggelar sepeda santai untuk tumbuhkan kesadaran semangat dalam menjaga kesehatan. Kegiatan sepeda santai yang dilaksanakan pada Sabtu 19 April 2025 dipimpin langsung oleh Kapolres Pemalang, AKBP Eko Sunario. Sepeda santai ini diikuti oleh jajaran pejabat utama dan personel Polres Pemalang. Kegiatan bersepeda sehat menempuh perjalanan sepanjang 10 km. Selain mendapatkan kesehatan, kegiatan ini bisa meningkatkan silaturahmi antara personel Polres Pemalang. Pemirsa, respon cepat dilakukan Polda Lampung dalam membantu korban banjir yang melanda Kecamatan Panjang di Kota Bandar Lampung. Personel diterjunkan untuk membantu mengevakuasi dan distribusi bantuan bagi warga terdampak. Berikut laporan dari Aibda Romi Indra Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Polri. Saat ini kami sedang berada di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang sejak pukul 3 dini hari tadi tergenang banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi di Kota Bandar Lampung. Dan saat ini juga Polda Lampung sudah menurunkan personilnya untuk membantu warga masyarakat yang terdampak dari banjir ini sendiri. Dan khususnya dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Lampung sudah menurunkan personil berikut dengan ambulan, dokter dan juga tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Bauan dari kami, apabila masyarakat yang berada atau pemukimannya berada di bantaran sungai maupun di daerah yang cukup rendah, apabila nanti malam terjadi lagi hujan yang cukup lebat, agar mengevakuasi diri dulu ke tempat yang lebih aman. Bila membutuhkan pertolongan, silahkan hubungi kami di hotline 110. Demikian kami laporkan, saya Aibda Romi Indra Setiawan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Pemirsa, tim gabungan dari Polda Riau dan Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 orang debt collector yang melakukan tindak penganiayaan dan pengerusakan di halaman Polsek Bukit Raya Pekanbaru. Insiden tersebut menyita perhatian publik setelah videonya beredar di media sosial. Berikut laporan dari Bribtu Umel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Polri, dapat kami laporkan saat ini Polda Riau melaksanakan kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Berikut laporan selengkapnya. Tim gabungan dari Polda Riau dan Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 orang debt collector. Mereka melakukan tindakan penganiayaan dan pengerusakan di halaman Polsek Bukit Raya Pekanbaru pada beberapa waktu lalu. Insiden tersebut menyita perhatian publik setelah videonya viral di sosial media. Kejadian berawal dari keributan antara suami korban dan sejumlah debt collector di depan sebuah hotel di Jalan Sudirman pada 18 April 2025 malam hari. Keributan berlanjut di Jalan Parit Indah, tempat para pelaku mengerahkan lebih banyak orang dan menendang mobil korban. Korban dan suaminya yang ketakutan lari mencari perlindungan ke Polsek Bukit Raya. Namun para pelaku justru mengejar hingga halaman Polsek dan melakukan pengerusakan mobil serta penganiayaan terhadap Ramadhani Putri. Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru bergerak cepat menangkap 4 orang debt collector tersebut. Mereka adalah E alias Kevin sebagai pimpinan, serta 3 anak buahnya, MHA, R alias Riau, dan RS alias Garong. Disangkakan adalah pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana hukuman
7 tahun penjara. Barang bukti yang sudah kita amankan ada 5. Yang pertama adalah 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merek Toyota Calya dengan plat nomor pasang BK 1863 ABD warna silver metalik. Ini adalah kendaraan yang dirusak oleh para pelaku. Yang kedua, 1 unit sepeda motor merek Honda Genio dengan nomor polisi BM 4605 ABA warna hitam. Ini adalah milik tersangka RS alias G. Kemudian yang ketiga, 1 buah pecahan semencor yang digunakan oleh pelaku untuk merusak. Kemudian 2 buah batu pecahan batu bata sama yang digunakan oleh para tersangka untuk merusak, dan 1 buah tongkat besi ukuran 40 cm warna silver. Selain 4 orang yang telah diamankan, polisi masih memburu 7 orang lainnya yang masih berstatus buron. Polda Riau juga meminta para pelaku untuk segera menyerahkan diri. Sementara itu, terkait video yang beredar yang memperlihatkan polisi tak membantu, Kapolres Pekanbaru membantahnya, dan ia memastikan para personel yang bertugas di Polsek Bukit Raya sigap melakukan penanganan dan langsung melerai. Jadi kami jelaskan ya, pada malam itu untuk piket di Polsek itu ada 10, kemudian 4 berseragam, dan 6 itu ada piket dari Reskrim, dari Intel, dan ada juga piket yang non berseragam. Jadi intinya, kalau kita lihat itu cuma dari 1 potongan video. Kita juga punya CCTV, itu ada 4 anggota kita yang Polsek itu yang turut membantu, ya, mencegah dan menghimbau agar mereka tidak melakukan tindakan anarkis. Di dalam CCTV yang beredar itu ada anggota Polsek juga, ya, yang anggota Intel dan anggota Reskrim Polsek yang ikut membantu untuk mencegah, sehingga kejadiannya tidak lama. Ya, kalau tidak ada anggota Polri pasti kejadiannya lebih lama. Tapi dengan ada anggota Polri di sana yang dia menggunakan non seragam, ya, Intel dan Reskrim yang ikut mencegah, maka kejadian itu bisa kita lakukan pencegahan. Untuk anggota yang berseragam sudah melakukan pencegahan, namun tidak terlihat dalam video viral tersebut. Tapi kita di TV ada anggota kita yang sudah datang ke depan melakukan pencegahan, dan kita sudah langsung menghimbau untuk mereka segera keluar dari Polsek, dan dari piket Reskrim dan piket Intel langsung menghubungi piket Polresta dan Polda, sehingga dalam waktu tidak sampai 24 jam, maka tidak sampai 12 jam kita sudah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Demikian. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk tak mudah terpengaruh informasi yang tak utuh. Jika ada hal-hal yang mengganggu Kamtibmas, maka segeralah melapor. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Kartini, Satgas Madagoraya melakukan pendekatan edukatif melalui upacara bendera di 2 sekolah dasar di Poso. Melalui momen ini, siswa-siswi diajak menguatkan rasa nasionalisme dan menjauhi paham radikal. Bertempat di SDN 1 dan SDN Ratalemba Taman JK pada Senin 21 April 2025 pagi, personel Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya melaksanakan upacara bendera bersama siswa-siswi sekolah dasar. Kegiatan ini merupakan implementasi arahan Komandan Satgas 3 Kompol Kurniawan Tandirongre. Melalui upacara bersama ini, Satgas Madagoraya ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan menolak paham radikalisme sejak usia dini. Kehadiran Polri memberikan pesan moral kepada para siswa untuk tetap menjaga kedisiplinan, toleransi, dan persatuan bangsa. Nilai-nilai perjuangan ditanamkan melalui kegiatan yang humanis dan edukatif. Kami Satgas 3 Preventif OS Madagoraya 2025 rutin melaksanakan kegiatan upacara bendera di sekolah yang berada di Pos Kamtibmas. Kegiatan ini terlaksana atas dasar perintah Bapak Kasatgas 3, Bapak Dansek Brimob, Kombes Pol Kurniawan Tandirongre SIK MSI. Kegiatan ini kami laksanakan
guna meningkatkan rasa nasionalisme sejak dini terhadap anak-anak sekolah. Kepala SDN Ratalemba Jumain mengapresiasi kegiatan yang dinilainya sangat bermanfaat untuk pembentukan karakter anak didik. Mengenang Hari Kartini, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak. Terima kasih kami keluarga besar SDN Ratalemba kepada personil Satgas 3 OPS Madagoraya yang telah bersama-sama dengan kami mengikuti upacara penaikan bendera pada hari ini, Senin 21 April 2025 di SD Negeri Ratalemba dalam rangka untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini. Terima kasih kami ucapkan kepada person Satgas 3 OPS Madagoraya. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini dapat membawa rahmat dan berkah demi kelangsungan pendidikan anak-anak kita pada saat ini dan lebih baik untuk masa depan. Terima kasih kepada person Satgas 3 OPS Madagoraya. Semoga perjuangannya tetap jaya. Upacara berlangsung hikmat dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, dan penyampaian amanat oleh personel Poskamtibmas. Para siswa juga diajak untuk menjauhi kekerasan dan membangun semangat toleransi. Dari Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, personel Kompi 1 Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat melaksanakan BKO Polres Tasikmalaya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemilihan suara ulang tahun 2025 yang dipimpin oleh Danki 1 Batalion D Pelopor AKP Ahmad Hidayat. Pengamanan ini dilaksanakan untuk memastikan situasi Kamtibmas kondusif pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Tasikmalaya pada Sabtu 19 April 2025. Pengecekan ini melibatkan sejumlah pejabat penting termasuk Karo Ops Polda Jawa Barat dan Rem 062, Dirintel Polda Jawa Barat, Kapolres Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya Kota, dan Dandim. Polri tentu menjamin keamanan pasca PSU di sejumlah TPS dan Satbrimob menekankan komitmen Polri, komitmen Brimob Polda Jawa Barat dalam menjaga stabilitas keamanan selama tahapan pemilu. Brimob Polda Jawa Barat hadir untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar, khususnya pasca pencoblosan ulang. Brimob Polda Jawa Barat siap mendukung penuh pengamanan di setiap tahapan, termasuk pengawalan logistik dan pengamanan lokasi strategis. Situasi di Tasikmalaya dan sekitarnya terpantau aman dan kondusif. Kehadiran Dansat Brimob dan pejabat penting lainnya menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi di Tasikmalaya. Dari tim Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Press yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.